Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku di hari Senin tanggal 1 Februari 2021? Semoga semuanya sehat ya. Ya, setiap hari Senin kalian pasti akan berjumpa dengan Ibu Lutfia dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, berarti minggu berikutnya kalian akan mendapatkan penugasan ya. Ya, untuk mengawali pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, jangan lupa ya anak-anakku yang sedang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia kelas 8A, B, C, D, E. Jangan lupa kalian sediakan buku paket bahasa Indonesia ya yang warna biru ya. Kalian buka bab baru, bab persuasif. Kalian lihat halaman berapa, dicari dulu ya. Ya, jangan lupa kalian di rumah tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, teks persuasif bahasa Indonesia kelas 8 ya. Kalian berarti bab baru di bulan baru di tanggal 1, tanggal baru, hari yang baru juga, hari Senin pertama ya. Ya. Kalian dibuka dulu, buku paketnya disediakan. Ya. Kalian sudah tahukah tentang materi pagi ini, yaitu tentang teks persuasif? Nah, teks persuasif itu apa? Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di buku paketnya. Nah, sudah dibaca atau belum? Ya. Kalian dibaca dulu teks persuasif pengertiannya. Berarti teks persuasif itu intinya yaitu kalian teksnya yang berisi tentang suatu ajakan kepada seseorang supaya membeli atau menikmati atau meniru apa yang kalian hendaki. Nah, teks persuasif merupakan suatu teks yang berisi ajakan atau membujuk pembacanya supaya melakukan sesuatu yang tertulis dalam teks tersebut. Nah, kalian sudah pernahkah membujuk seorang, misalnya teman, atau sudahkah kalian pernah menonton atau melihat atau membaca sebelumnya pada sebuah teks, atau kalian menonton TV? Biasanya itu di situ terdapat bujukan, misalnya ada suatu kalian melihat, menonton tentang Pepsodent, pasta gigi atau apapun itu, yang intinya kalau contohnya iklan itu kan merupakan bagian dari jenis-jenis teks persuasif. Berarti kalian sudah pernah menonton ya iklan di TV. Nah, terus kalau iklan itu sama saja dengan jenis teks persuasif yang jenis yang ketiga nanti kita bahas ya. Nah, berarti kita sudah pernah mempelajari tentang sebuah teks iklan waktu semester pertama, semester 1 ya. Sudah beberapa bulan yang lalu. Nah, lanjut. Nah, ciri-ciri teks persuasif, ada berapakah ciri-cirinya? Kalian sudah membaca atau belum? Ya, kalian buka buku paketnya, jangan lupa ya dibolak-balik halaman berapa, di situ ada ciri-ciri teks persuasif. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, kalian bisa baca berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Berarti kalau sudah membaca, oh ternyata ini intinya berarti kita diajak untuk memberi sesuatu atau melakukan sesuatu. Yang kedua, ada disertai data seperti fakta, contoh untuk memperkuat alasan yang disampaikan oleh penulis. Nah, dalam teks tersebut di situ ada data-datanya, terus ada fakta, jangan opini ya. Di situ terdapat fakta. Ada contohnya. Terus supaya apa diberi fakta atau contoh? Supaya kalian bisa untuk memperkuat alasan yang disampaikan oleh penulis, supaya kalian untuk melakukan sesuatu atau melakukan pucukan itu kalian bisa membeli atau menikmati atau melihat atau
bergegas untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu menggunakan kata ajakan. Di situ terdapat ada kata mari, ayo, laksanakan, dan lakukan. Nah, ciri-ciri teks persuasif itu salah satunya ada menggunakan kaidah kebahasaan, contohnya tentang kata ajakan. Ada kata ayo belilah cilok bulbul, somai bulbul yang berada di daerah Wonorejo Kulon. Ada ayo, marilah itu bisa diganti tuh sama maknanya sama ya. Nah, lanjut. Nah, berdasarkan fungsinya, teks persuasif dibedakan menjadi 4 jenis. Berarti ada 4 jenis saja ya teks persuasif itu. Kalian bisa baca-baca dulu di buku paket. Coba di halaman berapa, 100 berapa itu ya, ada ya semester 2. Ada 4 jenisnya. Yang pertama, teks persuasif politik. Yang kedua, ada teks persuasi pendidikan. Yang ketiga, teks persuasi iklan atau advertensi. Yang keempat, ada teks persuasi propaganda. Nah, dari jenis 4 ini kalian akan melihat pemaparannya ya. Dari yang pertama, penjelasan yang pertama tentang teks persuasi politik. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing, di buku paketnya sudah ada contohnya masing-masing ya, ada contohnya. Kalau ini pengertiannya saja Ibu jelaskan. Teks persuasi politik yang pertama yaitu merupakan teks persuasi yang berisi usaha untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu atau terjun ke dalam dunia politik. Namanya saja teks persuasi politik ya, pasti berisi tentang dunia politik. Misalnya kemarin tentang pemilihan umum, pemilihan presiden itu ya. Kalau pemilihan presiden berapa tahun sekali? Ya, 5 tahun sekali. Nah, itu pasti banyak teks-teks yang mengajak untuk memilih siapa presidennya, siapa DPR-nya, siapa bupatinya. Itu merupakan contoh teks persuasi politik. Contoh teksnya kalian bisa lihat saja, contohnya sudah banyak gitu ya di buku paket. Nah, yang kedua ada teks persuasi pendidikan. Apa itu teks persuasi pendidikan? Penjelasannya adalah tentang persuasi yang digunakan oleh lembaga atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan untuk membantu tujuan pendidikan. Berarti berisi tentang suatu pendidikan, bahwa pendidikan itu penting, bermanfaat, menuntut ilmu itu juga wajib. Jadi teks persuasi pendidikan itu berisi tentang suatu pendidikan yang untuk memajukan kecerdasan anak bangsa dan lain-lain ya. Ya, kita lanjut ke ada teks persuasi iklan dan propaganda. Yang ketiga, teks persuasi iklan. Sudah ada di buku paket ya, kalian bisa lihat, baca-baca contohnya juga. Kalau teks persuasi iklan adalah dibuat untuk tujuan komersial yang digunakan oleh produsen produk tertentu untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada konsumen. Nah, barang atau jasa kepada konsumen ini yang merupakan salah satu jenis teks iklan yang dulu kalian sudah pelajari di semester pertama, semester 1. Nah, tujuannya supaya pembaca atau seseorang tertarik untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang keempat ada teks persuasi propaganda. Teks persuasi propaganda biasanya menyampaikan informasi dengan tujuan pembaca atau pembaca mau melakukan atau mempercayai yang disampaikan penulis dalam teks tersebut. Propaganda sama saja dengan penjualan atau perdagangan. Nah, kalian sudah pagi ini sudah mempelajari tentang teks persuasif, pengertian persuasif, ciri-ciri persuasif, dan jenis-jenis persuasif. Jangan lupa ya, kalian tetap belajar, jangan lupa
tetap membaca buku paket meskipun kalian di rumah. Nah, lalu waktu pertemuan yang kemarin itu sudah belum selesai bab pertama, tetapi disuruh mengganti bab karena keadaan COVID. Jadi katanya dalam semester ini hanya terdiri dari 2 bab, yaitu kalian saksikan saja yang pertama hari ini tentang persuasif. Berikutnya kita akan belajar tentang unsur kebahasan teks persuasif dan tentang unsur dan struktur teks persuasif. Nah, sudah sampai di ujung jam, sudah selesai ya. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, hanya sedikit, semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan ya dengan Ibu Lutfia lagi. Berarti kalau minggu depan besok berarti kita melaksanakan penugasan ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat, jaga diri, jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.